Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Jari Amin dengan NIM 2000714 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak awal mula kelahirannya, ideologi Pancasila hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan dari segi pandangan dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Sampai saat ini, ada 3 masa yang memperlihatkan naik dan turunnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang merupakan salah seorang yang berjasa dalam perumusan Pancasila, dan sebagai orang yang mencetuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Namun, karena dicampuri dengan ideologi komunisme, yang ada pada konsep Nasakom, yakni nasional, agama, dan komunis, ideologi Pancasila menjadi tergoncang dan cenderung terabaikan. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang kedua, melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan, ideologi Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat dan pada masa ini dikeluarkan program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta ideologi Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami naik dan turun dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara untuk membicarakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sekitar 1945 sampai dengan 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terbukanya informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya ada kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Ada pula faktor internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.